Spine, Jeff, spine. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, semua orang pernah sakit pinggang. Mengapa kita sakit pinggang? Karena posisi kita berdiri tegak seperti ini. Pinggang ini seperti tiang, hanya sendiri dia menyangga tubuh kita. Sehingga karena dia hanya sendiri dan tegak seperti ini, pinggang jadi sering cedera. Tetapi kalau binatang, dia berbeda, dia begini. Sehingga binatang nggak pernah sakit pinggang, karena dia tidak pernah tegak. Ya, seperti ini. Seperti ini dia. Nah, kita akan menjelaskan kenapa orang bisa sakit pinggang. Bapak Ibu sekalian, kira-kira bisa menjelaskan nggak kepada kita semua? Sampai seberapa jauh mengetahui mengenai sakit pinggang? Sakit pinggang itu apa? Ada yang bisa ini ngasih tahu kira-kira apa? Yang selama ini kita tahu. Encok, yang lain? Rematik, yang lain lagi? Sakit pinggang itu apa? Asid protein. Kira-kira apa lagi? Ada nggak yang sering menganggap sakit pinggang itu sakit ginjal? Harus minum banyak. Banyak seperti itu. Oleh karena itu kita mau luruskan Bapak Ibu sekalian. Jadi nyeri pinggang itu nyeri yang masalah sering terjadi di masyarakat. Dan hampir kita semua, kalau saya lihat tadi 70% bahkan lebih orang pernah sakit pinggang. Nah, kalau tadi siapa pernah sakit samping, hampir semua. Lebih dari 70%. 90% malah sakit pinggang. Hanya dan nyeri pinggang ini dapat mengenai semua lapisan masyarakat, mau orang kaya, mau orang miskin, mau kerja kantoran, maupun orang yang mendono sawit, semua bisa sakit pinggang. Jadi tidak hanya orang yang misalnya orang kelompok sosial rendah aja, tidak. Orang yang sosial tinggi pun kena. Tidak hanya orang buruh kelas saja kena, tidak. Orang yang kerja kantoran, kerja di bego kena. Konglomerat pun kena, tapi orang yang tukang becak pun kena, bisa. Jadi semua bisa kena sakit pinggang. Hanya sayangnya tidak pengetahuan masyarakat mengenai sakit pinggang itu masih sangat rendah. Ada yang bilang encok, ada yang bilang masuk angin, ada yang bilang sakit ginjal. Nah, oleh karena itu perlu kita luruskan bersama supaya kita bisa tahu apa sih sebetulnya sakit pinggang. Bapak Ibu sekalian, sakit pinggang itu merupakan sakit yang sumbernya dari sini, dari pinggang. Sumbernya dari pinggang. Dari sini Bapak Ibu sekalian. Dari pinggang. Pinggang ada 5 ruas, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi inilah sumbernya dari sini. Tetapi walaupun sumbernya dari sini, dia bisa menyebar sampai ke kaki, ke pinggul, ke paha belakang, ke telapak kaki, bahkan sampai ke telapak kaki, sampai ke betis. Bisa. Padahal dari sini sumbernya. Kenapa demikian? Karena sarafnya itu panjang, Bapak Ibu sekalian. Dari pinggang itu sampai ke telapak kaki. Sarafnya, sehingga kalau sarafnya terjepit di pinggang, sakitnya itu bisa sampai ke kaki. Nah, kalau tahap yang ringan mungkin masih hanya sakitnya itu di pinggang. Makin berat sakitnya sudah mulai ke pinggul. Makin berat ke paha belakang, makin berat lagi ke betis, makin berat lagi sampai ke telapak kaki, makin berat lagi pasiennya mulai ada kelemahan, jalan mulai pincang, atau jalannya sudah ada kelemahan, nggak normal lagi jalan. Nah seperti itu. Tapi semua sumbernya dari sini. Tapi kenapa itu yang bisa terjadi? Bapak Ibu sekalian, kita belajar dulu ya Bapak Ibu mengenai anatomi. Tulang pinggang itu berruas-ruas. Ini yang kelima, 4, 3, 2, 1. Inilah tulang pinggang. Nah di antara tulang dengan tulang itu ada bantalan ini. Ada bantalan. Dan biang keladinya itu sering di bantalan ini. Biang keladi ini bilang, kenapa demikian? Karena bantalan inilah yang sering rusak. Karena kita kerja bungkuk-bungkuk, angkat-angkat, jongkok-jongkok, bantalan itu dirusak.
rusak. Padahal di tengah bantalan itu ada jelly, semacam jelly dia, yang disebut dengan nukleus. Nah, jelly-nya itu mau lari dari tempatnya, menjepit saraf yang di sini yang keluar ini. Ini saraf tepi. Nah, kalau menjepit ini sebelah kiri ini, sakitnya ya yang saya bilang tadi, pinggang kiri sampai ke bawah. Dulu anatomi dulu. Nah, ini dia bantalan sendi. Setelah umur 25 tahun, bantalan sendi itu kita tuh sudah mulai retak. Normal itu, semua kayak gitu. Dia mulai retak. Nah, ini bantalan ada nukleus, ini namanya nukleus. Nah, nukleus ini kalau kita melakukan kesalahan, salah ngangkat, misalnya ngangkat aqua galon gitu ya, galon aqua gitu, atau ngangkat itu misalnya, atau baby gitu ya. Ini bantalan ini bisa lari menembus retakan ini, karena setelah umur 25 tahun biasanya sudah mulai retak gitu, sudah mengalami degenerasi. Sehingga mulai umur 25 tahun orang bisa sakit pinggang. Tapi terakhir-terakhir ini anak-anak pun bisa sakit pinggang. Saya pun heran. Kenapa rupanya? Rupanya mereka tuh sering main game di bawah, duduk di lantai main game berjam-jam gitu. Terutama waktu COVID kemarin, kan nggak boleh pergi kemana-mana. Mereka di rumahnya main game saja. Akhirnya apa? Mereka pun sakit pinggang, bahkan sampai sarafnya kecil. Itu saya dapatkan pasien umur 14 tahun sudah sarafnya terjepit. Padahal harusnya kan di atas umur 25. Tetapi ini anak-anak pun mulai sakit pinggang. Nah, ini Bapak Ibu sekarang. Kenapa bantalan ini bisa lari? Karena kita salah dalam cara mengangkat. Ya. Nah, ini seperti ini. Harusnya kan ini tengah seperti ini Bapak Ibu. Ini kan nukleusnya ini, jelinya ini tengah. Tapi jeli itu bisa lari menjepit saraf di sini. Kalau saraf tepinya masih lumayan Bapak Ibu. Saraf paling-paling dari pinggang kanan atau kiri menjalan keluar. Tetapi kalau sampai yang di tengah ini, sampai di sum-sum tulang belakang, bisa terjadi kelumpuhan. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi sakit pinggang bisa mengakibatkan kelumpuhan. Saya kemarin ada pasien saya, suami istri, dua-duanya sudah ada kelumpuhan. Dua-duanya jalan pincang suami istri. Karena apa? Suaminya dari karena berjuang keras untuk ekonomi, dia kerja keras, angkat yang berat-berat pun tidak kuat pun diangkatnya. Akibatnya apa? Rusak pinggangnya, terjepit sarafnya, sehingga dia lemah kaki, jalan itu sudah susah. Istrinya pun demikian, lemah kakinya, sampai buang air kecil, buang air besar pun susah, nggak terasa lagi. Nah, jadi Bapak Ibu tidak terkasih, sakit pinggang juga bisa mengakibatkan buang air besar, buang air kecil terganggu, bahkan tidak terasa, keluar sendiri dia. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Jadi sakit pinggang bukan hanya sekedar sakit pinggang, tapi implikasinya itu bisa sangat berbahaya. Ya. Baik. Jadi seperti ini keluar dia, menjepit saraf. Ya. Nah, seperti ini, Bapak Ibu dikasih keluar, menjepit saraf. Ini saraf yang di tengah ini saraf besarnya. Kalau dia kemari, wah itu dah yang bisa begini. Kalau masih hanya sini oke. Tapi kalau dia sudah, ini kan mulai ke belakang Bapak Ibu dikasih. Ini yang violet ini sudah mulai menekan saraf yang besar ini. Kalau kena yang saraf yang besar itu sudah terjadi kelumpuhan. Nah, gitu ya. Sehingga nanti saya ajari juga ke Bapak Ibu sekalian bagaimana mengetes seseorang sudah mengalami kelumpuhan atau kelemahan. Bagaimana seseorang sudah terjepit sarafnya. Nanti sebentar saya akan ajarkan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu dikasih, harusnya normalnya seperti ini tadi bantalannya, bantalan sininya. Nah, ini nukleusnya di sini. Nah, ini sudah nggak normal, ini keluar. Ini keluar dan ini jebol. Nah, yang kayak gini harus dioperasi. Yang kayak kampanye harus dioperasi, harus diambil ini. Kalau nggak sarafnya terjepit terus, ini harus diambil. Ya. Baik. Nah, Bapak Ibu dikasih, kenapa dia bisa rusak di bantalan tadi? Oleh karena tekanan yang berlebihan di pinggang, di bantalan tadi. Tekanan yang berlebihan. Oleh karena itu kita perlu belajar tekanan dalam segala posisi. Tekanan ke pinggangnya. Tidur, Bapak Ibu dikasih tidur terlentang, tekanan ke pinggang itu 25. Kita lihat ya, 25. Tidur miring 75. Jadi lebih bagus mana? Terlentang atau terlentang tidur miring?
Maka kalau orang sakit pinggang, tidurlah terlentang. Ya, gitu. Karena tekanan minimal. Berdiri berapa di waktu durasi? Berdiri 100. Berdiri membungkuk 170. Di sini orang sering sakit pinggang. Pada saat membungkuk ini karena tekanannya 175. Duduk berapa? 150. Jadi jangan salah. Berdiri atau jangan sangka kalau duduk itu lebih rendah tekanannya yang berdiri. Saya berdiri tekanannya lebih ringan dari Bapak Ibu sekalian. Saya 100. Bapak Ibu sekalian berapa? 150. Berarti tekanannya 1,5 kali lipat lebih besar. Makanya gak heran orang kerja kantoran pun sakit pinggang. Kenapa? Tekanannya 100 besar. Sehingga percuma lah orang di kantor gitu ya, kerja kantor bawa botol besar-besar isi air, disangkanya sakit ginjal, padahal karena tekanannya besar. Jadi percuma itu semua. Nah inilah perlu kita ajarkan, kita komunikasikan kepada Bapak Ibu sekalian supaya jangan mempunyai asumsi yang salah mengenai sakit pinggang. Jangan kalau sakit pinggang minum banyak-banyak, bukannya sembuh, sering ke kamar mandi, ke toilet malah jadi tambah sakit pinggang. Ya. Jadi seperti itu. Karena salah persepsi mengenai sakit pinggang. Nah, ini terus ini bungkuk sambil mengangkat suatu benda. Berapa ini? 225. Di sini lah Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita mengangkat aqua galon gitu, dengan cara yang salah gitu ya. Di situlah bantalan itu langsung jadinya itu langsung keluar menjemput sana. Seringkali habis mengangkat, nggak bisa lagi bangkit, langsung terjatuh atau cari tempat untuk duduk. Di sini sering terjadi Bapak Ibu. Oleh karena itu nanti kita akan ajarkan bagaimana cara mengangkat dengan cara yang benar, walaupun bebannya berat. Tapi bagaimana cara mengangkatnya dengan cara yang benar sehingga bantalan tidak lagi. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau duduk sambil membungkuk seperti ini? Tekanannya besar. Jadi kalau orang Bapak Ibu terjadi, kalau orang yang duduk dengan cara yang nggak benar, ya banyak orang duduk itu caranya nggak benar. Ya, banyak orang duduk tuh misalnya seperti ini, itu nggak benar Bapak Ibu. Ada yang duduk begini. Ya, saya mula-mula aja begini, seperti ini bagus, ini yang benar seperti ini. Tapi lama-lama mulai begini. Makin lama makin begini. Makin lama makin begini. Inilah yang sering bikin sakit pinggang Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mau duduk tuh harus bersandar penuh. Seperti ini. Jangan begini. Jaminlah pasti sakit pinggang kalau begitu. Sering nggak Bapak Ibu sekalian seperti itu duduknya? Jadi kalau sakit pinggang salah siapa itu? Salah sendiri. Jangan karena kita nonton drama Korea, wah berjam-jam begini pasti sakit pinggang, apalagi posisinya begini pula sambil lihat drakor. Gitu. Jadi kalau duduk setelah setengah jam, Bapak Ibu sekalian, berdiri sebentar, jalan-jalan sebentar, karena tekanannya langsung berubah kan, dari 150 menjadi 100. Yang tadinya mau terjepit masuk lagi. Nah itu, tadinya mau terjepit masuk lagi cepat. Nah oleh ini mengangkat ini gitu, setelah setengah jam berdiri sebentar, jalan-jalan, baru duduk lagi. Seperti itu. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ada juga yang orang menyangka kerja sambil duduk tuh ngangkat-ngangkat gak apa-apa bagus. Jadi ngangkat-ngangkat sambil misalnya angkat sesuatu. Ini lihat berapa tekanannya? 275. Jadi jangan sangka Bapak Ibu sekalian kerja sambil ngangkat-ngangkat sambil duduk itu bagus. Itu yang paling parah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sakit pinggang oleh karena melakukan kesalahan sendiri, inilah yang perlu dipahami. Jadi sakit pinggang itu bukan datang begitu saja, tetapi oleh karena kesalahan kita. Nah, kita akan terus melanjutkan apa kesalahan-kesalahan kita, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini penyebab sakit pinggang nih Bapak Ibu yang perlu kita ketahui. Pertama, postur tubuh yang kurang baik, nanti akan saya jelaskan. Kedua, kesalahan sikap dalam bekerja, nanti akan saya jelaskan. Ketiga, kesalahan sikap dalam beraktivitas, ini penyebab sakit pinggang ya. Nah, ini contohnya sikap, kesalahan sikap. Seringkali kita tidur
alas yang lembek. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan tidur di tempat yang lembek, pasti sakit pinggang. Lihat ya, yang bagus itu seperti ini, yang cukup keras, jadi dia tetap lurus. Kalau lembek, ya perhatikan Bapak Ibu sekalian, kan dia bakal melengkung, ya enggak? Nah, kalau melengkung kiri ya bantalannya lari lah, jepit saraf lah, ya. Tapi ada juga yang bilang begitu, kalau nggak boleh pakai yang lembek, pakai triplek aja, pakai papan, nggak usah pakai apa-apa. Itu juga salah. Nah ini yang pakai triplek ini yang pakai triplek, melengkung ke atas Bapak Ibu sekalian. Sambil kita tunggu saja. Sakit pinggang itu kesalahan kita. Kita mulai dari tidur dulu. Seringkali kita tidur memilih yang lembek. Itu salah besar Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita memilih tempat tidur itu jangan karena harganya, jangan karena mereknya, tetapi kekerasannya. Jadi kalau kita mau beli spring bed, kita harus pilih, kita tekan dengan tangan kita. Kalau makin nggak bisa ditekan ke dalam, itu makin bagus. Jangan yang lembek itu enak tidur, pasti bangun tidur pasti sakit pinggang. Kalau yang lembek itu pasti, ya, pasti. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan yang lembek, tapi yang cukup keras kita tetap lurus. Tetapi ada pula orang kalau nggak yang lembek, triplek aja sekalian atau apa? Itu salah. Kenapa? Dia melengkung juga, tapi ke atas dia melengkung, nggak ke bawah, melengkung ke atas. Salah juga. Jadi kalau mau pakai triplek harus dialas lagi triplek itu dengan busa yang tipis. Nah, jangan triplek melulu gitu. Itu salah besar. Gitu. Salah besar. Jadi oleh itu Bapak Ibu sekalian, inilah yang mau kita luruskan itu. Karena kalau sepanjang kita melakukan kesalahan, kita nggak akan pernah sembuh. Mau minum obat sehebat apapun, mau pergi ke klinik kami yang sering apapun, tidak akan bisa sembuh sepanjang tetap melakukan kesalahan yang sama. Jadi kesalahan yang pertama, tempat tidur. Jadi pilih tempat tidur yang keras, jangan yang lembek. Ya, sebetulnya yang paling bagus itu tilam kapuk yang dulu. Tapi kan sekarang jarang ada tilam kapuk lagi kan. Semua sudah spring bed gitu ya. Masih ada obat itu kita pakai. Zaman dulu waktu masih pakai tilam kapuk kan jarang ada orang sakit pinggang. Tapi sekarang setelah spring bed banyak yang sakit pinggang. Ya. Oleh karena itu kalau memilih spring bed jangan yang lembek, yang keras. Ya, itu pertama. Kedua, sikap duduk. Yang saya katakan di Bapak Ibu sekalian, sikap duduk yang benar itu bersandar penuh seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Nggak boleh merosot seperti ini. Ya, harus bersandar penuh seperti ini. Dan duduknya hanya boleh paling lama setengah jam. Ya, sekali lagi paling lama setengah jam. Setelah setengah jam berdiri sebentar. Jangan sebentar baru duduk lagi. Ya, Bapak. Itu perhatikan betul. Sikap duduk ya. Kemudian nah, kalau ini untuk anak-anak Bapak Ibu sekalian, untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kalau yang paling bagus sebetulnya meja itu miring seperti ini. Zaman dulu, zaman saya lah waktu masih saya SD, itu semua mejanya miring, mengikuti meja orang Belanda dulu. Karena ini miring, dia nggak perlu tunduk. Tetapi karena sekarang kan rata, akhirnya anak-anak sudah harus membungkukkan badannya. Jadi dari kecil dia sudah membungkukkan badannya, sehingga nggak heran besar sedikit sudah sakit pinggang. Karena apa? Melengkung nih cowok, beda nggak Bapak Ibu sekalian? Ini dan ini. Beda. Makanya dia di bagian pendidikan, yang guru, gitu ya, siapa kita yang berkecimpung di pendidikan, usulkanlah mejanya kembali seperti yang dulu, miring seperti ini. Nah kita gereja, kita mulai dengan anak sekolah minggu, dengan meja yang miring seperti ini, kita tempatkan yang miring, sehingga anak-anak tegak seperti ini, nggak perlu membungkuk. Nah ini mungkin yang perlu kita pahami bersama. Ya, ini untuk anak-anak ya Bapak. Kemudian lagi Bapak, postur tubuh yang kurang baik. Nah, banyak orang yang postur tubuhnya kurang baik itu karena bawaan atau karena
ya kurang mau olahraga juga. Ada orang jalannya itu seperti ini, boleh seperti ini jalannya. Ini harus diperbaiki. Kalau jalan seperti ini masa pasti sakit pinggang lah. Kalau jalan seperti ini, ada kan? Ada. Kalau seperti itu cepat tegakkan badannya. Tetapi ada yang jalan itu kayak gini, seperti ada boncengannya. Ini pun harus diperbaiki. Janganlah tonggek kali gitu. Apalagi sudah tonggek pakai hak tinggi pula, tambah tonggek lagi, pakai hak tinggi, sepatu hak tinggi kan? Itu bisa sakit pinggang. Ya, tidak boleh. Tetapi ada juga yang membungkuk seperti ini. Banyak ada nggak yang membungkuk seperti ini? Perbaiki. Nggak boleh membungkuk, akan sakit pinggang. Sakit pinggang nggak sembuh-sembuh kalau dibiarkan membungkuk, tapi tegakkan badannya. Tegakkan badannya. Nah. Ini badannya membungkuk, ini lehernya pula yang membungkuk gitu ya. Lalu ini, kan ada juga yang seperti ini kan? Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Ini postur-postur yang, tapi yang baik apa? Lurus, tegak lurus ini. Ya, dari telinga kita tarik dari lurus ke bawah sampai ke mata kaki, lurus. Seperti inilah yang benar. Ya, jadi postur tubuh yang baik itu seperti ini yang benar, lurus dia semua. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, cara mengangkat yang benar. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, cara mengangkat yang benar Bapak Ibu sekalian. Ya. Seringkali kita mengangkat sesuatu kan begini, misalnya di benda, kita kan membungkuk begini kan, angkatnya begini kan, yang bilang sana itulah yang membuat sering sakit pinggang. Tapi kalau kita mengangkat, kalau ini lututnya ditekuk, kita ambil, kemudian kita angkat seperti ini, kita luruskan lututnya. Jadi bukan badan kita membungkuk, kita angkat seperti ini pasti sakit pinggang. Tetapi lututnya kita bungkuk, kemudian kita baru angkat baru. Nah, jadi lututnya yang diluruskan, bukan pinggang yang diluruskan. Ini Bapak Ibu sekalian yang perlu diperhatikan sekali, yang perlu sekali diperhatikan. Kemudian juga kita melihat misalnya ada sesuatu benda di bawah, jatuh di bawah misalnya. Yang sering kita lakukan gimana cara mengambil? Ya, itu ya. Itulah yang bikin sakit pinggang. Tapi apa? Satu kaki maju, yang tangan nahan, ambil, mulai tekan, naik. Seperti itu. Kan sering itu kita jadi sakit pinggang karena hal-hal yang sepele, hal-hal yang kita tidak sengaja. Tetapi itu bisa menjadi berkepanjangan membuat kita sakit pinggang. Ya, nah ini yang perlu. Jadi cara sekali lagi Bapak Ibu, ada benda satu kaki maju, boleh kiri boleh kanan, tahan tangan, kita ambil, naik lagi. Seperti itu. Itu yang paling aman. Bagi yang muda, yang masih muda, itu boleh begini caranya. Satu kaki langsung ke belakang. Nah, kalau yang muda ya ke belakang ya. Kalau yang sudah berumur janganlah jatuh pula. Jadi nah, itu boleh begitu. Begitu caranya. Kalau yang bagi masih muda ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan cara mengangkat dengan cara ini. Nah, ini jadi ini yang salah. Ini yang benar. Jadi tahapannya begini tuh, ya. Jadi pinggang tetap lurus, lutut yang ditekuk bukan begininya ya. Bapak Ibu sekalian, ini perlu diperhatikan. Nah, aktivitas rumah tangga untuk ibu-ibu gitu ya. Kalau kita mau, menyapu, yang sering kita lakukan menyapu atau mengepel, harus pakai gagang yang panjang. Jadi jangan bungkuk-bungkuk begini. Seringkali kan bungkuk-bungkuk orang pakai sapu lidi, kadang-kadang di halaman luar. Nggak boleh, tapi sapu lidinya harus dikasih sambungan kayu gitu. Sehingga kita tidak perlu membungkuk. Kalau membungkuk, jamin pasti sakit pinggangnya. Jadi kita harus pakai gagang yang panjang juga. Nyapu pun pakai gagang yang panjang. Sehingga kita tidak harus membungkuk. Karena sumber dari segala sakit pinggang itu membungkuk. Ya, nah ini perlu diperhatikan. Semua kegiatannya harus yang gagangnya panjang gitu ya. Jangan membungkuk-bungkuk. Nah, menggosok pakaian. Siapa yang menggosok pakaian di lantai? Nah, setelah menggosok gimana pinggangnya? Gitu. Itu Bapak Ibu, jadi menggosok di lantai itu tidak
tidak boleh. Bukan tidak baik lagi, tidak boleh karena akan sakit pinggang. Jadi kalau menggosok itu kalau yang masih kuat berdiri ya, sebaiknya seperti ini, dengan satu kaki diganjal. Diganjal satu kakinya. Ganjal kita nggak ada Jen. Jadi satu kaki diganjal, kayaknya ada di belakangnya. Ganjal kita ini sini Jen. Belakang sini. Enggak itu aja bangun kita itu. Itu ya. Seperti ini kalau sebenarnya. Kalau kita menggosok pakaian, satu kaki naik ini. Kenapa begini? Mungkin ada yang bisa kira-kira menerka, kira-kira kenapa bagus sekali gini? Karena kita tidak bisa membungkuk kalau begini. Bisa nggak membungkuk ini? Nggak bisa. Sehingga ini anti sakit pinggang itu ini. Siapa profesi tukang pangkas misalnya? Harus seperti ini. Siapa yang kerja di salon? Seperti ini. Dokter gigi, dokter bedah? Seperti ini. Supaya tidak sakit pinggang. Jadi mensetrika pun demikian. Kita tidak akan bisa bungkuk nih, otomatis tidak bisa bungkuk. Kan sederhana sekali untuk menghindarkan sakit pinggang. Sangat sederhana sekali. Dengan diganjal seperti ini udah beres. Di Bapak Ibu sekalian, ini salah satu cara bagaimana menghindarkan sakit pinggang. Ya. Nah, di lantai itu tidak boleh. Ya, nah ini yang paling bagus ini. Ya, nah demikian mencuci piring sebaiknya di atas, jangan di bawah gitu ya. Nyuci piring kan banyak, apalagi nyuci pakaian juga ya. Oh ini salah besar. Tiap hari kan, akhirnya habis itu sakit pinggangnya kan. Itu. Jadi nggak boleh seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau mencuci pakaian ya, itu pakai meja yang ini. Kemudian kita kaki ini kita pakai penulisan. Di meja atau meja dari semen, buat di semen dipegang gitu. Jadi kita jangan bungkuk-bungkuk gitu. Jangan seperti ini, pasti sakit pinggang. Ini pun salahnya sebetulnya ini, salah ini bungkuk ini. Ya, ini kurang tinggi nih. Ini kurang tinggi Bapak. Kalau tinggi seperti ini cocok ya, seperti ini. Nah mungkin di sini perlunya gereja juga mengajari, memberi contoh. Karena di biara Katolik, di biara itu disediakan untuk nyuci pakaian itu dari semen kayak gini, tinggi segini. Jadi mereka tidak lagi mencuci pakaian di bawah, tapi di atas. Tetapi kalau ada mesin cuci ya pakai mesin cuci lebih bagus memang. Tapi kadang-kadang kan orang agak bersih, katanya kan gitu kan, sehingga nggak puas. Tapi kalau nggak puas mencuci, jangan seperti ini. Nanti pinggangnya jadi sakit, bahkan menjadi suatu penderitaan. Karena bisa terjadi kelumpuhan, kan gitu ya ini ya, Bapak sekalian. Baik. Nah ini untuk bapak-bapak yang setir mobil juga demikian, atur posisi jaraknya, ya jaraknya itu jangan sampai kita seperti ini nyetir mobil, tapi kalau diaturlah jaraknya dengan pedal, kopling dan gas. Jadi posisi itu duduk harus bagus. Kalau perlu diganjal bantal belakangnya ya, Bapak sekalian, bapak-bapak yang misalnya perjalanan jauh gitu ya. Karena ada beberapa pasien saya waktu perjalanan jauh berjam-jam, begitu turun kakinya sudah lumpuh. Ada seperti itu. Nah, jangan sampai lagi terjadi kepada bapak-bapak sekalian ya. Baik. Nah, beberapa tips yang perlu diingat oleh bapak-bapak sekalian. Jangan tidur di atas alas yang lembek. Harus yang keras. Tapi tidak berarti papan atau triplek. Ya, tidak. Tetapi kalau triplek pun harus dialas dengan busa tipis ya. Ya, seperti itu yang perlu diingat ya. Jangan tidur di alas yang lembek. Atau duduk pun demikian. Duduk kan ada sofa yang sangat lembek kan, sampai masuk ke dalam, jangan duduk di sofa yang lembek seperti itu. Karena itu bisa sakit pinggang. Itu. Kedua, duduk bersandar penuh, seperti yang saya katakan tadi, duduk bersandar penuh dan hindar maksimal 30 menit yang saya katakan tadi ya. Baik. Kemudian apabila banyak berdiri, salah satu kaki diganjal seperti ini, nah, sehingga pinggang tetap lurus.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, hindarkan aktivitas yang banyak memukul ya. Janganlah usahakan jangan banyak begini-begini, tapi lututnya ditekuk, pinggangnya tetap lurus. Jadi jangan kerja yang sifatnya banyak bungkuk-bungkuk seperti ini. Ya, baik. Kemudian kalau mengangkat benda dengan cara yang benar tadi, dengan lutut ditekuk yang tadi saya sudah katakan. Kemudian hindarkan pemakaian sepatu kaki ini, high heel. Saya lihat terutama di kota-kota ya, kalau nggak 15 cm itu nggak pede ibu-ibu. Nah, mungkin kalaupun harus begitu cukuplah di pesta itu saja, sebentar gitu, habis itu cepat-cepat lepas. Kalau nggak sakit pinggang nanti Bapak Ibu sekalian, sakit pinggang ya. Jadi jangan terlalu tinggi ya. Nah, kemudian bagian gemuk kurangi berat badan. Karena apa? Bebannya berat Bapak Ibu sekalian. Jadi yang gemuk-gemuk bertobat loh. Jadi ada yang bertanya, gimana mengurangi berat badan? Ada jamu yang luar biasa, manjur sekali. Akan dijelaskan sama Pak Sumarjono karena biasa orang Jawa kan minum jamu. Jelaskan jamu apa Pak sebenarnya? Jamu jarak jaga mulut, jangan Oh, ya. Jadi kalau banyak makanan beriman bisa sekali. Jadi kita nggak boleh banyak, harus kontrol makan itu. Jangan karena enak, wah langsung itu. Jadi harus dijaga gitu ya, harus kontrol ya. Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak boleh. Jadi yang gemuk kurangi berat badan ya. Kemudian sakit, hindari stres. Karena stres bisa membuat sakit pinggang juga. Karena begitu stres, pinggang itu langsung tegang dia. Nah, jadi nggak boleh. Jadi supaya nggak stres, gimana? Ke gereja lah, beribadah lah, gitu ya. Ya, kalau ibu ke masjid lah, misalnya gitu. Dengarkan khotbah, sehingga kita jadi tenang, nggak stres. Begitu kita nggak stres, seluruh tubuh rileks, nggak tegang. Ya, itu. Jadi hindarkan stres. Nah, apabila kita sedang sakit pinggang Bapak Ibu sekalian, langsung tidur terlentang dengan kaki dijanjang. Nanti saya kasih tunjuk bagaimana ya tidur terlentang. Kemudian dapat cara untuk mengurangi untuk melepaskan jepitan sarafnya bisa dengan bergantung. Nanti saya tunjukkan caranya ya. Kemudian lakukan latihan exercise yang teratur. Nanti exercise-nya akan kita demonstrasikan dan kita bagikan nanti gambarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedang sakit pinggang, cepat-cepat bikin seperti ini. Tidur terlentang, lututnya ganjal dengan ini. Ya. Yang paling bagus ini 90 derajat. Ya. Ini yang paling bagus sekali. Begitu sakit pinggang, bikin ini setengah jam, biasanya sakit pinggangnya langsung berkurang tanpa minum obat. Ini. Paling minimal 25 tadi kan? Ya. Baik. Nah, sekarang kita exercise latihan ya. Latihan yang akan kita demonstrasikan. Tapi enggak. Sama Jericho, tempat tidur dikeluarkan satu. Terus sekalian ini mungkin dibagikan dulu ya. Kemana tadi ininya? Tadi ini latihan yang dilakukan 2 kali 1 hari. 2 kali 1 hari pagi dan sore, atau pagi dan malam boleh. Baik. Pertama Bapak Ibu sekalian push up. Seperti ini ya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Coba dari awal dulu. Ya. Nah, rata, mula-mula rata punggungnya. Kemudian didorong badannya ke atas, kepala melihat ke atas. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang nggak bisa langsung seperti ini ya. Mungkin mula-mula
ini pendek dulu, pendek dulu gini. Tapi kalau makin lama makin bisa, mula-mula beginilah dulu. Kalau misalnya masih sakit sekali gitu ya. Tapi lama-lama harus bisa sampai lurus begini, sikunya lurus. Nah seperti ini. Ya. Nah, ini untuk memasukkan bantalan kembali ke dalam. Ini caranya, cara seperti ini. Nah, kedua, Bapak Ibu ini latihan pertama ya. Jadi tahan 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 turun. Nah, angka lagi 1 sampai 10 turun. Nah, lakukan ini kalau bisa 10 kali. Tapi kalau tidak ya 5 kali boleh. Kalau tidak sampai 5 kali, 3 kali pun boleh. Ya. Nah, makin lama makin diperbanyak makin bagus. Ya. Oke. Idealnya 10 kali. Sekali buat satu macam 10 kali. Ya. Itu yang pertama. Kedua, tangan di belakang. Angkat kepala bersama bahu naik. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 turun. Tapi kalau nggak bisa tahan 10, nggak apa-apa. 6 pun boleh. Jangan angkat atau cuma angkat. 1, 2, 3, 4, 5 turun. Nggak apa-apa. Ini sangat bagus Bapak Ibu sekalian. Yang bungkuk-bungkuk jadi lurus badannya, tegak. Yang bungkuk-bungkuk jadi sangat bagus sekali latihan ini ya. Nah. Sekali lagi angkat kepalanya. 1, 2, 3, 4, 5 turun. Nah, baik. Itu latihan kedua. Latihan ketiga Bapak Ibu sekalian, tidur terlentang. Tidur terlentang, tekuk kakinya dua-dua. Angkat pinggulnya naik. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 turun. Angkat lagi. 1, 2, 3, 4, 5 turun. Bikin 5 kali, 5 sampai 10 kali. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, tangan di depan, angkat kepala sama tangan di depan. Ya, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 turun. Angkat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 turun. Ya, bikinlah 5 sampai 10 kali. Ya. Nah, bagian kuat ini lagi putar badannya. Nah ini putar badan. Ya, tangannya sama kepala ke kiri, tapi kakinya ke kanan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganti. Putar. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini supaya engselnya macet bisa bebas. Seringkali bunyi tuh, kata-kata gini. Ya, nah, itu karena yang lengket engselnya lepas. Nah, ini sangat bagus sekali ya. Nah, yang terakhir begini Bapak, bagian kuat ini ya. Kalau yang nggak kuat nggak usah, nggak apa-apa. Ya, kakinya diluruskan ke atas dua-dua. Ya, ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tekuk. Nah, banyak yang salah ya, banyak yang salah cara ngangkatnya dari bawah. Angkat ke atas. Nah, ini salah ya Bapak Ibu sekalian. Salah gitu ya. Ini salah. Harusnya nggak begitu. Jadi mulainya harus dengan ditekuk, berakhirnya juga ditekuk. Ya, coba luruskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tekuk. Nah, gitu. Ya, jadi jangan dari bawah atau dari atas turun ke bawah lurus pun nggak boleh. Seperti inilah yang benar. Atau aduh belum sanggup dua-dua, satu-satu pun boleh. Kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Dengan maksud apa nih Bapak Ibu sekalian? Supaya otot perutnya kuat, keras. Ya. Dengan otot pinggang dan otot perutnya itu kencang, dia akan mengikat pinggang itu dengan erat. Nggak goyah pinggangnya, erat. Karena otot perut dan otot pinggang kita ini merupakan korset alamiah kita. Kan sering pakai korset kan? Ya. Tapi korset alamiah kita itu otot perut dan otot pinggang. Ya. Apabila korset alamiah kita kuat, pinggang itu akan diikat dengan erat, nggak goyah, sehingga tidak mudah cedera. Ya. Makanya perlunya latihan ini. Ya. Jadi ini macam latihan. Saya harap Bapak Ibu sekalian bisa lakukan ini, gampang saja, sederhana, tidak harus beli, ya. Hanya kerajinan saja yang diperlukan. Ya. Jadi jangan. Nah, untuk yang bapak-bapak atau ibu yang cukup kuat, yang masih kuat tangannya,
Apabila sakit pinggang, bikin seperti ini Bapak Ibu. Bergerak seperti ini. Coba rapikan aplikasi. Apa di sini? Di sini. Oke. Nah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi dia itu berat badan semua ke tangan. Jadi berat pinggul sama ini kakinya dilemaskan, nggak menyangga berat badan, nggak menyangga. Dengan demikian berat pinggul dan kaki itu menarik pinggang ke bawah, sehingga yang terjepit saraf bisa lepas tangan ketarik, ya, ketarik seperti itu. Atau dengan cara bergantung, ini yang paling simpel seperti ini. Dan kadang-kadang saya berbunyi, gitu, lepas gitu kan. Jadi Bapak Ibu sekalian seperti ini sangat mudah. Di meja aja lakukan di meja. Jadi sangat mudah. Ya, seperti ini. Nah, atau cara yang berikutnya bergantung. Nah ini. Oh pintu masuk ya? Oke. Nah, seperti ini. Ya bergantung seperti ini ya. Nah, ini berat pinggul ke bawah itu akan menarik pinggangnya saraf yang terjepit. Langsung itu akan terlepas. Ya, kalau yang tangannya masih kuat, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak sudah tua ya enggak seperti itu lah. Ya, yang lain aja. Tapi ini bagi yang masih kuat boleh seperti itu. Ya, nah, ini langsung sekarang itu dulu. Ini mengenai sakit pinggang. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya ya, Bapak. Gak usah ragu-ragu, mumpung kami di sini. Sehingga kalau Bapak Ibu sekalian ada sesuatu atau masalah sakitnya sendiri lah, boleh bertanya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu sekalian saya akan jelaskan satu lagi sebelum saya lupa. Mengetes apakah saraf kita terjepit apa enggak. Ya, itu kan yang paling penting. Saraf kita terjepit apa enggak. Caranya begini, kita sakit pinggang sebelah mana saja? Kanan misalnya. Nah, kanan lah misalnya dulu ya, kanannya. Kiri pun sama saja. Jadi misalnya kita kanan sakit, luruskan kaki ini untuk lurus. Ayo coba dicoba lurus. Kemudian kakinya dinaikkan ke atas ini. Kemudian lakukan gerakan mencium lutut. Kalau aduh sakit gitu ya. Kalau sakitnya itu seperti terstrum, ya, itu bisa. Oh yang terstrum rasanya, aduh gitu. Oh beda lah, bukan karena tarikan ya. Tapi karena ada sesuatu yang kayak itu berarti saraf terjepit. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian ya, saya coba sebelah kiri sekarang. Sebelah kiri, misalnya sakit pinggang kiri, kita mau tahu terjepit atau enggak. Luruskan lututnya, jari kakinya dinaikkan, lakukan gerakan cium lutut. Nah, kalau rasanya, rasanya di belakang kayak apa? Enggak sakit pinggang lutut apa enggak? Tidak harus. Tapi biasanya kalau terjepit itu sudah langsung ketika itu seperti terstrum. Nah, seperti terstrum itu berarti terjepit. Sakitnya di sendinya Pak. Iya. Di sendinya. Oh itu beda lagi. Karena itu sakit lutut nanti. Itu sakit di lutut. Karena kegemukan. Sudah pasti. Siapa yang gemuk lututnya pasti sakit. Saya jamin. Ya. Siapa yang gemuk lututnya pasti sakit. Itu pasti. Pasti. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang mengenai saraf terjepit cara tes lagi apakah sudah ada kelumpuhan atau tidak, gitu ya. Karena kadang-kadang nggak tahu kita sudah ada kelumpuhan. Coba jinjit. Kalau nggak bisa jinjit berarti sudah ada kelumpuhan. Kalau bisa, oke, masih oke. Tapi kalau mau jinjit, kok nggak bisa lagi ya? Wah, itu berarti sudah ada kelemahan. Atau begini Bapak Ibu, jalan di atas tumit. Kalau, kok nggak bisa, jatuh terus ya? Nah, kalau bisa jalan tumit,
berarti masih oke. Kalau sakit kan? Tak apa-apa. Yang penting dia nggak lemah. Masih bisa. Nah, kalau seperti ini masih bisa, masih oke. Tapi kalau begini jatuh ya, jatuh itu berarti sudah ada kelemahan. Nah, itu. Dia punya sakit pinggang bapak ibu saya, sakit pinggang tapi jalan sudah mulai begini. Ada kelemahan jalan sudah seperti ini, sakit pinggang. Nah, itu juga. Nah, apabila ada kelumpuhan seperti itu, dalam waktu 2 kali 24 jam harus operasi. Nah, ini yang perlu bapak ibu sekalian pahami. Begitu ada kelemahan, dalam waktu 2 kali 24 jam harus operasi. Nah, itu. Satu, ada 3 macam yang harus operasi bapak ibu sekalian. Pertama ada kelemahan yang tadi. Kedua, buang air besar, buang air kecil nggak terasa lagi. Nah, buang air besar, contoh sudah keluar segitu nggak bisa tahan. Nah, sakit pinggang disertai buang air besar, buang air kecil nggak tertahankan lagi, itu harus operasi. Ketiga, ada kebas permanen. Kebas permanen, maaf, di sekitar lubang lubuk dan di paha bagian dalam. Kebas permanen. Nah, kalau ada seperti itu pun harus dioperasi. Tidak ada 3 macam yang harus operasi. Salah satu saja ya dari 3 macam ini harus operasi. Pertama ada kelemahan, kedua buang air besar, buang air kecil sudah loss nggak terasa lagi. Yang ketiga kebas permanen di sekitar lubang lubuk dan paha bagian dalam. Ya, itu harus operasi. Nah, selebihnya itu kalau mau dioperasi jangan mau. Nah, ini juga yang perlu dipahami. Ya, jangan mau operasi kalau nggak ada 3 macam itu. Karena apa? Dengan konservatif pengobatan non operatif masih bisa. Ya, seperti itu. Kadang-kadang kita jumpa juga dengan dokter yang nakal ya. Nah, kan gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian harus pintar. Nah, 3 macam itulah yang baru kita mau operasi ya. Baik. Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan? Tadi saya tidak dengar ya dulu. Saya 2001 terjatuh. Ya. Terjatuh, kemudian pinggang saya ini terkena ban becak. Jadi setelah itu saya sakit benar begitu. Kemudian dipoto. Katanya ruas pinggang ini sudah merapat. Maksud saya, apakah itu masih bisa diterapi? Baik. Bapak Ibu sekalian, saya ingin jelaskan ya. Kita kembali ke anatomi tadi ya. Gini. Jatuh dulu. Dan orang sudah nggak berumur ya. Tulangnya sudah mulai keropos. Seringkali tulangnya jadi penyet. Penyet gitu ya. Dan itu sakit sekali. Peot atau penyet gitu ya. Karena ada juga ayam penyet ya. Karena dipenyet gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi dia tuh yang harusnya lebar begini menjadi lebih tipis. Nah, ini seringkali sakitnya luar biasa pada saat mulai kena. Tapi sepanjang belum ada perpatahan, masih belum ada terjepit sarafnya, nggak apa-apa. Dia orangnya akan lebih pendek sedikit, karena sudah turun kan. Tetapi sepanjang dia belum menjepit saraf itu tidak apa-apa. Nah, cuma cara pengobatannya harus benar. Jangan pula dikurung kuat-kuat, diputar-putar gitu sampai tukang dukun patah terbendakan. Malah jadi berantakan. Tetapi kalau itu terjadi, jatuh kalau terjadi, kita harus foto dulu untuk lihat apakah ada retak atau tidak. Kalau ada retak, jangan diapa-apain, pakai korset. Ya. Kalau letaknya di tulang yang bawah, di tulang, mungkin ada di tulang pinggang ada 5. Kalau letaknya itu di tulang ke-4, ke-5, itu cukup korset yang pendek. Tapi seringkali itu letaknya di tempat yang paling lemah. Yang paling lemah itu di tulang pinggang pertama dan tulang punggung ke-12. Di sini sering yang penyet. Kalau jatuh duduk, sering yang penyet di sini. Nah, kalau ini yang penyet harus pakai korset yang panjang. Jadi korset itu ada besinya, panjang, gitu ya. Ini sekedar pengetahuan untuk ibu-ibu sekalian dalam pemilihan korset.
Kalau terjadi namanya fraktur kompresi, ya, jadi retak penyet atau penyet tadi ya, nah itu. Tapi foto dulu, untuk tahu tuh harus foto. Ya, foto murah kok, nggak mahal ya. Tapi kalau kita dengan foto kita tahu apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Baik, nah, itu pertanyaan bagus. Apakah bisa terapi? Hari-hari itu yang kerjaan kami sebagian. Ya. Nah, jadi ada pasien saya seperti itu, jatuh, penyet tulangnya. Setelah 3 bulan dia baru ini ibu sembuh total. Tapi setelah 1 bulan, dari kejadian sampai 1 bulan itu sakitnya masih sangat luar biasa. Tapi setelah 1 bulan ke atas sakitnya langsung hilang, 3 bulan sudah hilang. Nah, dan oleh karena itu pengobatannya harus benar. Nggak boleh diputar-putar, diurut-urut, macam-macam nggak boleh ya. Baik. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu sekalian? Ya Pak. Ada hubungannya sakit pinggang? Apakah ada hubungannya sakit pinggang sama kebas kakinya? Apa hubungannya? Pasti ada hubungannya. Karena biasanya sakit pinggang itu tidak hanya sakit saja ke kaki, tapi kebas juga. Karena saraf itu ada 2, saraf penggerak dan saraf perasa. Yang mula-mula yang kena itu saraf perasanya dulu, sehingga sakit dan kebas. Tapi biasanya satu sisi kiri atau sisi kanan, jarang yang dua-duanya. Nah, kalau dua-duanya kebas, kita harus berpikir apakah ada sakit gula. Karena orang yang sakit gula juga bisa kebas kakinya, tapi dua-duanya. Nah, gitu seperti itu. Ya, baik. Ada lagi Pak? Jadi ada hubungan ya Pak? Ada hubungan antara sakit gula dan kebas. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Saya dulu jatuh dari Honda, tapi pas jatuh, saya punya Honda itu, ini saya jadi sakit, dua-dua. Setelah ditusuk, agak baik, pergi ke dokter. Di foto katanya tulangnya disarap dulu, karena nanti pindah tulang disarap itu katanya tulang saya salah waktu disarap. Kalau di tulang itu katanya enggak, coba terapi aja, sudah terapi 6 kali sudah enak. Ya, baik. Nanti Ibu, kasus Ibu kita akan periksa permasalahan yang mana. Karena sakit di bahu, orang yang sakit bahu ada kebiasaan tidur miring kiri atau miring kanan. Saya nak mau dari itu. Ya, maksud saya sakit bahu bisa disebabkan itu, bisa juga disebabkan oleh nahan Honda itu. Tapi bisa bukan dari bahunya itu yang bermasalah, dari leher. Di waktu main itu lehernya agak muter gini, akhirnya lehernya cedera, sakitnya sampai ke. Nah itu kan. Jadi sakit bahu belum tentu di bahu itu yang bermasalah, tapi bisa dari leher. Oleh karena itu nanti saya periksa pula apakah dari leher atau dari bahu itu ketahuan lebih gampang. Ya? Baik. Ada lagi pertanyaan? Ya. Terima kasih Pak. Ya. Kalau sakit pinggang itu kan lebih kadang bisa dikatakan juga sama orang tuh sakit jadi ke ginjal kan Pak. Jadi memang kita membedakan sakit pinggang itu karena memang dia mungkin pernah jatuh atau karena yang hal lain dengan yang sakit ginjal. Yang kedua itu ini harus pilih Pak. Memang kalau kita letakkan apa nih ya? Jadi itu memang boleh atau bagaimana sebetulnya demi kesehatan? Karena kan kalau dibunyi-bunyikan gitu. Betul. Contohnya memang saya Pak, memang saya kebiasaan suka kalau pagi kan saya memang seperti Bapak tadi bilang lutut ya, saya cium lutut masih bisa. Nah terus saya suka bunyikan ini dengkul lutut, tapi akhirnya saya sakit sekarang juga. Apakah itu pengaruh itu Pak? Baik. Terima kasih. Ya. Kembali tadi apakah sakit pinggang itu ada hubungannya dengan sakit ginjal? Tidak. Sakit ginjal itu bisa memang membuat sakit pinggang, tapi harus disertai dengan gangguan buang air kecil. Harus disertai dengan gangguan, misalnya buang air kecilnya sakit, gitu ya, atau berdarah seperti itu. Nah itu memang ada nyeri pinggang, rata nyeri pinggang kiri kanan. Biasanya kalau terjadi saraf itu kiri atau kanan. Tapi kalau rata dua-duanya, nah itu mungkin ada hubungannya dengan sakit pinggang. Tapi harus disertai dengan gangguan buang air kecil. Ya seperti itu. Ya, itu mengenai sakit pinggang, apakah sakit ginjal itu. Kedua,
sudah barang tentu juga harus diperiksa juga ke laboratorium faal ginjalnya ya, fungsi ginjal itu diperiksa juga nantinya. Di situ ketahuan apa ginjalnya bermasalah tidak. Kedua tadi, apakah kalau menyembunyikan kaki tetap gitu ya, itu sakit. Memang kalau dipaksa-paksa itu bisa terpilih, dipaksa dibunyikan. Tetapi kalau saya lihat ibu, saya rasa bukan karena itu, tapi karena apa? Kegemukan. Jadi ya, karena kegemukan, lututnya lama-lama nggak tahan. Kan lutut itu mempunyai daya tahan tersendiri. Misalnya seperti saya, tinggi saya 160, berat badan yang paling maksimal itu saya 60 kilo. Nah kalau saya berat badan saya 70 atau 80, ya rusak lah lututnya lama-lama, karena dia menahan berat badan kita kan. Pinggang kita juga sakit lah. Karena yang harusnya tahannya cuma 60 harus menahan 80 kilo. Nah seperti itulah. Ya. Jadi kurangi berat badan. Nah, gitu. Sambil nanti untuk latihan lutut ada. Nanti kita ajari latihan lutut ya. Baik. Ada lagi pertanyaan yang lain?